Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu kembali bersama Bang Jaki, yang insya Allah channel Bang Jaki ini menginspirasi kita semua, karena isi konten dari channel Bang Jaki itu berupa motivasi secara spiritual dan juga ilmu dari guru-guru kita, wabil khusus dari Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua, dan juga ada lagi dari guru-guru kita yang menginspirasi kita semua. Dan seperti yang biasa ada di tagline channel Bang Jaki, kita belajar dari siapapun. Hari ini Bang Jaki akan menyampaikan satu kisah Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan seorang tamu, yaitu seorang istri yang curhat. Ya, bahasa kita curhat, melaporkan bagaimana ketidaknyamanannya dia sebagai istri karena suaminya. Kenapa dengan suaminya? Jadi suaminya ini suka menerima tamu, sehingga istri ini merasa kerepotan untuk menyediakan minuman, makanan, dan semuanya. Jadi dia merasa tidak nyaman. Kemudian Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meresponnya. Artinya Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum saja. Kemudian beberapa hari kemudian Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah suami istri tersebut. Padahal tadi yang datang istrinya untuk curhat. Kemudian Baginda Rasulullah SAW mau memberikan pelajaran kepada keluarga tersebut, wabil khusus untuk istrinya yang merasa tidak nyaman dengan kebiasaan baik dari suaminya yang menerima tamu tersebut. Kemudian Baginda Rasul menyampaikan informasi untuk hadir ke rumah suami istri tersebut dan menyampaikannya melalui suaminya, dan istrinya merasa tersanjung sekali, merasa bahagia karena yang akan datang adalah Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau di bahasa kita keseharian, istriku nanti akan datang tamu istimewa. Siapa bang? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin terperanjat, kaget, merasa tersanjung karena yang akan datang ke rumahnya oleh saat itu adalah Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pun kalau dapat informasi untuk ada yang mau datang ke rumah kita, yaitu orang-orang yang istimewa, tentu kita akan merasa tersanjung dan mempunyai persiapan yang luar biasa. Begitu juga dengan suami istri tersebut, khususnya istrinya menyiapkan apa yang akan nanti diminum, yang akan dimakan, dia siapkan. Selepas selesai Baginda Rasul bertamu, kemudian Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan kepada suami tersebut, wahai, nanti kamu panggil istrinya. Ketika saya nanti keluar dari rumah kamu suruh lihat istri kamu itu apa yang terjadi ketika saya keluar nanti dari rumah kamu. Kemudian Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pulang, dan seperti yang sudah diinstruksikan kepada Baginda Rasul, suami ini memanggil istrinya, wahai istriku, coba lihat apa yang kamu lihat di belakangnya Baginda Rasul. Yang terlihat adalah binatang-binatang buas, ular, kalajengking, macam-macam. Kemudian Baginda Rasul SAW menjelaskan kepada suami istri, wahai suami istri yang budiman, begitu jugalah ketika tamu-tamu yang bertamu ke rumah kalian, dan tentunya juga ini informasi ini, pencerahan ini juga untuk yang lain, bahwa saya sampaikan bahwa ketika tamu itu nanti datang dan kemudian keluar dari rumah kamu, dia seperti mengeluarkan binatang-binatang buas. Itu artinya apa? Musibah, cobaan, bala itu akan keluar ketika tamu kita datang dari rumah kita. Datang kemudian keluar dari rumah kita akan mengeluarkan bala, bencana, dan akan membawa rahmat.
rizki yang luar biasa. Ini perumpamaan yang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan ketika bertamu kepada suami istri tersebut, khususnya kepada istrinya yang merasa tidak nyaman dengan kebiasaan baik suaminya menerima tamu. Padahal dengan menerima tamu itu sama artinya dengan kita ingin mendatangkan rizki, rahmat, kasih sayangnya Allah, dan juga menjauhkan dari bala, musibah, cobaan ini. Makanya tolak bala itu kita adalah dengan berkunjung kepada saudara-saudara kita, silaturahim. Artinya silatun rahimun, silah rahim. Silah menyambung, kayak ada ya pipe, apa tuh, pipa air disambung. Makanya air itu terus mengalir. Bagaimana jadinya kalau pipa itu putus? Makanya bocor di tengah. Jadi rezeki itu akan nyambung kalau kita silaturahim, datang ke rumah saudara-saudara kita. Dan kita yang didatangi oleh tamu dan saudara-saudara kita itu justru harusnya bahagia. Karena apa? Tamu itu membawa rahmat, kasih sayang, membawa rizki. Dan ketika pulang, cobaan, musibah, bala, bencana itu akan terhindar dari rumah kita. Makanya si istri itu beristighfar, ya Allah, jadi selama ini kata suaminya, abang menerima tamu, bahwa sesungguhnya fadilah, keutamaan menerima tamu itu luar biasa. Makanya Nabi ketika istrinya dari sahabat itu curhat, Nabi tidak melayan, tidak merespon, karena Nabi akan memberi tahu langsung. Makanya Nabi datang, kemudian coba lihat, supaya istri kamu lihat apa yang terjadi di belakang saya. Banyak binatang-binatang buas. Ini ibrah saja, ilustrasi bahwa sesungguhnya tamu datang itu membawa rahmat, kasih sayang, rezeki dari Allah. Dan keluarnya tamu itu membawa ya artinya apa? Menghindari bala bencana yang ada pada diri kita. Makanya kalau kita paham, kita terima tamu. Bahkan di dalam satu riwayat hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa yang orang dia beriman kepada Allah dan Rasul, man kana yu'minu billah, percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat, hari akhir, fal yukrim doifahu, hendaklah dia menghormati tamunya. Tamu membawa rahmat, rezeki. Pulangnya kita terhindar rumah kita dari malam bencana. Seperti tadi, keluarnya binatang-binatang buas. Oleh karenanya, para pemirsa yang budiman, ketika kita ada tamu, layan. Apa yang kita bisa sediakan, air, ada kue-kue, ada roti-roti. Kita jangan perhitungan, karena kita tidak tahu, boleh jadi tamu yang Allah kirim ke rumah kita itu adalah wasilah Allah untuk membawa rezeki untuk kita. Ini true story ya, kemarin saya kedatangan tamu, padahal saya mohon maaf kurang sehat. Dalam artian juga kurang sehat, kurang istirahat. Jadi untuk menerima tamu tidak plong begitu hatinya. Tapi saya layan, karena memang tamu, dia mau datang ke rumah saya, pasti dia ada maksud. Oh, ternyata dia mau singgah. Dan saya husnuzon, dan ini nggak mungkin terjadi kalau bukan dengan campur tangannya Allah. Allah kirim dia untuk datang ke tempat saya. Akhirnya saya bisa siapkan air. Apa yang terjadi? Dia memberi saya uang. Dan tentunya uang itu saya belikan lagi untuk air yang banyak, air mineral, supaya tamu-tamu datang bisa minum. Dan juga saya beli biskuit kaleng supaya ada tamu-tamu lain juga bisa makan. Artinya apa? Kita nggak ngeduga tamu itu bawa. Kemudian dari suaminya memberi, kemudian dari istrinya juga memberi, banyak sekali. Ya, padahal saya nggak membayangkan itu. Jadi tamu membawa sangu, padahal kita husnuzan saja, baik sangka bahwa dia mau berkunjung, pasti ya sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan saya. Dan saya juga demikian menerima. Jangan pernah kita aduh gimana. Ya walaupun kita kurang nyaman, tapi tetap kita layan semampu kita. Banyak, ada yang bawa kue, ada yang bawa macam-macam, padahal kita tidak inginkan, tidak kita harapkan. Datang sendiri dan kita layan. Coba bayangkan. Jadi untuk menghormati tamu itu, bayangkan seakan-akan kita juga tamu. Coba ketika kita tamu kepada orang, kemudian yang mempunyai rumah
tuan rumahnya kurang nyaman untuk menerima kita, apa respon kita? Tentu kita juga, aduh, kita mengganggu tuan rumah, aduh kurang enak nih, kurang ini. Bayangkan coba. Jadi kalau kita mau membayangkan kita bagaimana menghormati tamu dengan luar biasa, bayangkan kita juga tamu di rumah mereka. Pastinya juga kita tidak enak perasaan kita ketika tuan rumah tidak sepenuh hati menerima kita. Oleh karenanya, pemirsa yang budiman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezekinya melalui banyak-banyak cara. Salah satunya adalah dengan tamu yang datang kepada kita di rumah kita. Boleh jadi tamu itu membawa informasi rezeki, informasi pekerjaan, informasi tender, informasi untuk kita melakukan hal-hal kebaikan. Oleh karenanya, baginda Rasul ya mewanti-wanti, menasihati kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sampai dengan sumpah barang siapa yang istilahnya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita nggak menghormati tamu, berarti sama juga kita nggak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau kita beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, fal yukrim doifahu, maka hormatilah tamu. Oleh karenanya kita banyak belajar dari sini untuk berbaik-baik sangka kepada orang yang datang kepada kita. Boleh jadi sekali lagi orang itu membawa rezeki untuk kita, ya, melalui orang itu Allah bagi. Jadi jangan pernah kita setengah hati untuk menerima tamu kita. Apa yang kita punya di rumah, air kita siapkan, kopi, teh, susu, apa yang kita, bahkan yang terbaik. Boleh jadi tamu itu juga akan memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberi, wasilahnya tamu tersebut. Baik, mudah-mudahan pemirsa yang budiman bermanfaat untuk kali ini. Mudah-mudahan kita selalu berbaik sangka bahwa tamu yang datang ke rumah kita sesungguhnya adalah utusan Allah ya kepada kita, dan insya Allah kalau kita baik sangka, Allah bagi kita rezeki. Ya tentunya kita tidak berharap tamu yang tak diundang dalam artian pencuri atau apa. Makanya kalau kita baik-baik sama tamu, insya Allah rumah kita nggak kecurian, nggak kebakaran, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.